menebar dakwah, meraih surga. Yang ketiga adalah pondasi yang ketiga adalah akidah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wattarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim." Mendoakan kebaikan untuk seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang atau saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan." Siapa yang mendahului kita dengan keimanan? Para sahabat. Falam nu'mar illa bistighfarin lahum. Kita tidak diperintah kecuali memohon ampun untuk para sahabat. Faman sabbahum au tanaqqasahum au ahadan minhum falaisa 'ala sunnah. Maka siapa yang mencelah mereka, menghina mereka, atau salah satu sahabat saja, maka dia bukan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi termasuk pilar atau intisari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bagaimana kita mencintai para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih para sahabat itu? Apa definisi sahabat? Sahabat Nabi adalah setiap orang yang bertemu, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan mati dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Siapapun yang bertemu, jadi bertemu, harus bertemu. Kalau nggak bertemu, maka bukan sahabat. Walaupun dia beriman. Kayak kita misalkan beriman kepada Nabi, tapi nggak ketemu, maka bukan disebut sahabat. Bahkan yang sezaman dengan Nabi saja, kalau dia beriman kepada Nabi tapi nggak pernah ketemu, tidak disebut sahabat. Contohnya Raja Najasyi. Dia beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi nggak ketemu. Dia di Ethiopia, Nabi di Madinah. Ya. Tapi saat Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mensolatinya, salat ghaib. Ya. Tapi tidak disebut sahabat. Tidak disebut sahabat. Para ulama memasukkannya dalam tabi'in, mukhadram. Ya. Dan dia beriman kepada Nabi, ketemu sama Nabi, beriman. Kalau ketemu tapi nggak beriman, bukan sahabat. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya, tiap hari ketemu tuh, tapi nggak beriman, maka dia nggak termasuk sahabat. Wa mata ala dzalik, dan mati dalam keadaan iman. Adapun kalau dia mati dalam kekufuran, dia pernah masuk Islam, dia ketemu sama Nabi, tapi setelah itu murtad, bukan sahabat. Seperti Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal itu dia pernah masuk Islam, ya, beriman kepada Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi, tapi setelah itu dia murtad. Setelah itu dia murtad dan mati dalam kekufuran. Ya, Rasulullah yang menyuruh untuk membunuhnya dalam Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi menyuruh para sahabat untuk membunuh Ibnu Khattal, walaupun dia berlindung di bawah Ka'bah. Kenapa? Karena dia satu murtad, yang kedua mencela Nabi. Mencela Nabi. Makanya para ulama berdalil dengan hadis tersebut, hukuman untuk para pencela Nabi adalah dibunuh. Bahkan Syekhul Islam punya buku As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus untuk para pencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita kepada para sahabat? Kita tahu para sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah SWT. Bahkan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga. Bahkan di antara mereka orang-orang yang sudah diberi kabar gembira secara khusus bahwa mereka adalah calon-calon penduduk surga. Seperti Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'id bin Zaid, ya.
Ini beberapa sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Taib, maka wajib bagi kita ayyul ihwah untuk satu, mencintai para sahabat. Wajib bagi kita mencintai para sahabat karena Allah cinta kepada mereka, Rasul cinta kepada mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan dan membenci mereka adalah kemunafikan. Maka wajib bagi kita mencintai para sahabat. Jangan sampai kita membenci para sahabat. Ya. Makanya dalam doa tadi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kamu jadikan di dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman, apalagi kepada para sahabat. Mereka adalah pendahulu dalam keimanan. Jangan sampai benci kepada mereka seperti orang-orang Syiah, Rafidah, qabbahahum wa la'anahum wa, ya, yang sangat membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat. Itu akidah mereka. Ya. Makanya para ulama mengingatkan kita, ya, dari bahaya pemikiran Syiah. Karena mereka adalah musuh-musuh para sahabat Nabi SAW. Dan orang yang memusuhi para sahabat berarti memusuhi Allah dan Rasul. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kamu mencela para sahabat, karena kamu akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu mencela para sahabat Nabi, ya, kamu akan berhadapan dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memuji mereka. Ya, Nabi Muhammad memuji mereka. Bagaimana engkau mencela, ya, sahabat-sahabat karib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka ini perlu kita tanamkan pada diri kita kecintaan kepada para sahabat. Demikian juga kita tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, santri-santri kita. Imam Malik bin Anas pernah mengatakan, "Kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an." Adalah para salaf, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Ditanamkan kepada anak-anak. Ya, hanya penting kita menceritakan kepada anak-anak kita kisah-kisah para nabi, para sahabat, supaya anak-anak kita punya idola yang baik. Ya. Baik. Yang kedua adalah hendaknya bagi kita untuk doakan kebaikan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Setiap kali disebut para sahabat, ya, kita doakan radhiyallahu anhu. Doakan. Ya, doakan untuk para sahabat sebagaimana dalam ayat tadi, surat Al-Hasr ayat 10. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk, ya, menahan lisan kita jangan sampai mencela para sahabat. Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain." Siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Nah, ini, ya, ancaman atau hadis yang sangat dahsyat untuk orang-orang yang suka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.